Selamat pagi para hadirin yang saya hormati. Salam sejahtera untuk kita semua. Dengan mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat ya kami dapat berkumpul di sini untuk memulai acara webinar kami. Biar kiranya acara webinar ini dari awal, pertengahan hingga akhir dapat berjalan dengan lancar. Webinar kali ini adalah kolaborasi antara Pusat Studi Hukum Kekayaan Intelektual dengan Himpunan Konsultan dan Pemerhati HKI Alumni Trisakti atau HIKAT. Webinar yang berkaitan dengan hak cipta ini adalah program rutin yang akan diselenggarakan secara berseri. Sehingga Bapak Ibu sekalian yang ingin mengetahui lebih banyak mengenai hak intelektual dapat terus mengikuti update webinar-webinar mendatang dan tentunya diselenggarakan oleh @hikat.id dan @shki_fh_usakti. Sebelum acara ini dimulai, izinkan saya untuk memberikan ucapan terima kasih dan selamat datang kepada para peserta, Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan, nama saya Iren Patricia. Dan saya Grace, kami selaku MC dalam acara webinar hari ini. Izinkan saya juga memberi ucapan selamat datang kepada Ketua PSHKI yaitu Ibu Dr. Simona Bustani SHMH, Sekretaris PSHKI dan Pelaksana Harian HIKAT yaitu Ibu Dr. RR Alin Gratika Nugrahaini SHMH, Ketua HIKAT yaitu Ibu Ida Hairani SHMH, Wakil Ketua HIKAT yaitu Bapak Rio Hanggoro Prasetyo SHMKN, narasumber yaitu Bang Dani Kobrata SHLLM, moderator yaitu Bang Praja Wibawa SHMH, beserta para peserta webinar yang saya hormati. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu sekalian. Baik, sebelum kita memulai acara webinar virtual iTalk hari ini, mari bersama-sama kita berdoa menurut ajaran dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Baik, berdoa selesai. Berikutnya, mari kita bersama-sama untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bagi para peserta diharapkan untuk menyalakan kameranya, dan kepada host saya persilakan untuk memutar instrumen lagu Indonesia Raya. Indonesia merdeka, merdeka, anak muda terpuji. Indonesia merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia. Langsung saja kita memasuki agenda selanjutnya, yaitu kata sambutan dari perwakilan HIKAT dan PSHKI oleh Ibu Alin Gratika. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Iren dan Grisela. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat siang, salam HIKAT. Yang saya hormati Ketua Pusat Studi Hak Kekayaan Intelektual, Ibu Dr. Simona Bustami SMH, Ketua Himpunan Konsultan dan Pemerhati HKI Alumni Trisakti, Ibu Ida Hairani SHMH MKM. Yang saya hormati hadirin beserta peserta webinar hari ini. Terima kasih telah bergabung. Mahasiswa-mahasiswi Fakultas Hukum Trisakti yang saya cintai, yang saya banggakan Ananda Dhani Kobrata LLM. Terima kasih telah berkenan membagi ilmunya walaupun di dalam kesibukannya masih berkenan membagi ilmunya. Juga yang saya banggakan sang moderator Ananda Prajawibawa SHMH. Terima kasih juga untuk Ananda Praja di sela kesibukannya masih mau membantu kegiatan ini. Tidak lupa kepada Fadil Muhammad SH, Gracela Teja SH, Iren Patricia SH. Terima kasih atas kerjasamanya. Semua ini dapat terlaksana atas bantuan dari kalian semua. Hadirin sekalian, saat ini muncul isu tentang kekhawatiran keberadaan artificial intelligence atau AI, di mana AI ini dikhawatirkan akan menggeser peran manusia. Ada beberapa pertanyaan berkisar tentang AI, seperti misalnya karena kekhawatiran itu mungkin muncul kekhawatiran atau pertanyaan apakah AI dapat menjadi subjek hukum. Bahkan ada beberapa mahasiswa yang mengajukan pertanyaan, jika mahasiswa mengerjakan skripsi dengan bantuan ChatGPT atau sejenisnya, apakah diperbolehkan? Lalu siapakah yang akan mendapatkan hak ciptanya? Kemudian pertanyaan berikutnya adalah apakah yang akan menjadi sarjana itu AI-nya, begitu katanya. Baik, nah karena beberapa pertanyaan dan hal lainnya yang akhirnya menginspirasi kami dari PSHKI dan HIKAT untuk mengangkat tema AI pada episode hari ini. Ya, jadi episode itu bukan hanya punya drama Korea ya, tapi HIKAT punya episode-episode di IP series-nya. Nah, dan alhamdulillah di penghujung September ini dapat dilaksanakan IP Series 2, episode 2, dengan tema Hak Cipta atas Artificial Intelligence. Hadirin sekalian, akhir kata saya ucapkan selamat berwebinar. Semoga webinar ini membawa berkah untuk kita semua. Terima kasih sekali lagi. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Silakan MC. Baik, terima kasih Bu Alin atas kata sambutannya. Sesi selanjutnya adalah kita akan memasuki materi kita yang akan dibawakan oleh narasumber kita, yaitu Bang Dhani Kobrata, SHLLM, yang akan dipandu oleh moderator kita, yaitu Bang Praja. Sebelum itu, mari izinkan saya untuk membacakan secara singkat CV dari moderator kita. Baik, Bang Praja adalah lulusan S1 dari Universitas Trisakti, lalu melanjutkan S2-nya juga di Universitas Trisakti. Dan saat ini dalam 3 tahun terakhir, telah mendirikan law firm dengan nama PWNA bersama 3 orang kerabat yang mayoritasnya juga lulus dari Universitas Trisakti. Demikian CV dari Bang Praja. Baik, sesi selanjutnya adalah pemaparan materi oleh narasumber kita, yaitu Abang Dhani Kobrata, yang akan dipandu oleh moderator kita, yaitu pada hari ini, yaitu Abang Praja. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada MC kita atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Ibu peserta virtual IP Talk yang berbahagia. Senang rasanya bisa menjadi moderator sebagai pemandu acara kita ke depan. Semoga kita banyak mendapat manfaatnya untuk acara kali ini.
Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan untuk kita dapat hadir pada acara kali ini. Bapak-bapak, ibu-ibu peserta virtual IP Talk yang saya banggakan. Kali ini diselenggarakannya diselenggarakannya virtual IP Talk kali ini bentuk kolaborasi antara PSHKI dan HIKAT. HIKAT adalah Himpunan Konsultan dan Pemerhati Kekayaan Intelektual Alumni Universitas Trisakti. Dan tentunya disupport oleh Fakultas Hukum Universitas Trisakti dan Ikatan Alumni Universitas Trisakti. Bapak Ibu yang saya banggakan, saya mengajak Bapak dan Ibu untuk menjelajahi dan menambah ilmu yang sangat menarik, yaitu perlindungan hak cipta atas AI generated content. Topik ini diangkat untuk menangkap fenomena yang terjadi dalam perkembangan zaman, khususnya dalam bidang hak kekayaan intelektual. Alhamdulillah, untuk menjawab topik kita kali ini, kita telah kehadiran narasumber yang kompeten untuk menjawab topik kita kali ini, yaitu Abang Dani Kobrata, SA LLM. Saya akan membacakan CV Abang Dani Kobrata. Beliau merupakan alumni Fakultas Hukum Universitas Trisakti dan melanjutkan pendidikan di Leiden University, Belanda. Beliau merupakan praktisi hukum yang sudah malang melintang terutama di bidang korporasi, komersial IP, privacy, teknologi, media, dan telekomunikasi. Beliau pernah terlibat dalam pembentukan berbagai peraturan IT di Indonesia. Beliau juga aktif menulis berbagai macam artikel isu hukum di bidang teknologi, khususnya perlindungan data pribadi, termasuk juga menjadi pengajar di salah satu perguruan tinggi swasta di Indonesia. Sebelum saya mulai, saya ada pantun untuk kita semua. Ikan gurame enak digulai dengan bumbu khas Indonesia. Sebelum acara kita mulai, mari ketahui aturan mainnya. Nah, aturan main di sini, saya akan membagi menjadi 2 sesi. Sesi pertama, narasumber akan memaparkan seluruh materinya kurang lebih 30 menit. Dan dilanjutkan sesi kedua, tanya jawab. Dan untuk peserta yang ingin bertanya, akan disediakan link dari panitia untuk bertanya, dan nanti akan diwakili oleh kita sendiri. Jadi, tanpa berlama-lama lagi, siapkan fokus terbaik Anda. Kita sambut narasumber kita, Bang Dani Kobrata, dipersilahkan. Sorry, ya. Ya, terima kasih Bang Praja dan juga rekan-rekan semua, teman-teman semua yang hadir baik secara online maupun offline ya. Siang ini saya juga mau berterima kasih kepada PSHKI dan juga HIKAT, ada Bu Eci di sini, tadi ada Bu Alin juga dan Bu Mona dan juga staf-staf ya semuanya yang di PSHKI yang telah membantu terselenggaranya sesi kita hari ini. Jadi saya diminta sebenarnya untuk sharing sedikit terkait dengan topik hak cipta. Nah, kebetulan hak cipta yang saya bahas, yang ingin saya sampaikan hari ini adalah terkait dengan perlindungan hak cipta pada AI generated content gitu. Tadi mungkin sudah disampaikan juga sama Bang Praja dan juga oleh Bu Alin tadi bahwa sekarang itu memang penggunaan AI itu sering marak gitu ya. Kita ngelihat banyak orang-orang menggunakan AI dan potensi penggunaannya untuk berbagai macam tujuan itu besar sekali gitu. Dan
Tentu saja sebagaimana dengan teknologi-teknologi lain, ketika ada teknologi baru muncul, itu tentu saja membuat apa? Menciptakan suatu isu hukum yang baru, gitu ya. Banyaklah contoh-contohnya dan sekarang adalah AI, gitu. Nah, kita sering dengar AI, tapi sebenarnya kita mungkin sering salah persepsi gitu. AI itu apa sih? Pokoknya apa-apa yang keren tuh AI deh, pakai AI. Sekarang semua orang kalau ngomong apa-apa buzzwordnya AI gitu ya. Nah, kalau kita lihat sebenarnya AI itu adalah suatu kategori besarnya gitu. Namanya apa? Artificial intelligence. Artificial intelligence artinya apa? Kecerdasan buatan gitu kan. Nah, secara umum AI itu adalah kecerdasan buatan. Jadi kemampuan mesin atau sistem atau software untuk meniru kepintaran manusia gitu. Jadi kalau manusia bisa mikir, AI juga bisa mikir. Mungkin kalau teman-teman semua mungkin pernah nonton film-film yang ada AI-nya manusia ngelawan robot gitu ya. Nah, itu mungkin dalam waktu yang dekat bisa bisa terjadi gitu loh. Karena AI pun udah bisa mulai berpikir sebagaimana manusia. Apalagi kalau kita lihat belakangan ini gitu ya, beberapa contoh-contoh penggunaan AI yang luar biasa akurat gitu ketika kita minta dia untuk menjelaskan sesuatu. Dan saya kira ke depannya ini akan tambah lebih lebih maju lagi gitu ya penggunaan AI. Nah, itu AI secara general. Sebenarnya ada sub-sub kategori dari AI. Ada yang disebut sebagai machine learning. Machine learning ini apa? Machine learning ini adalah semacam sistem juga gitu ya, yang bisa mempelajari behavior seseorang. Bisa mempelajari behavior seseorang dan bisa mengimprove sistemnya sendiri berdasarkan pattern-pattern yang dilakukan oleh orang itu. Gitu. Nah, jadi eh, kita menggunakan teknologi, ada pattern-pattern yang kita gunakan, dan itu bisa direkam oleh sistem machine learning ini. Gitu. Dan dia bisa membuat improvement atau bisa memberikan suggestion terhadap tindakan-tindakan kita. Paling gampang apa contohnya? Kalau kita type WA gitu kan, misalnya kan kadang-kadang suka ada auto apa namanya, autocorrect gitu. Nah itu kan dia tahu behavior kita, apalagi yang pakai bahasa Indonesia gitu. Dia tahu behavior kita. Kalau kita mau tulis itu biasanya kita tulisnya tuh gini gitu loh. Jadi dia automatically memperbaiki. Atau misalnya apa kayak website deh gitu ya. Website kalau kita mau ketik kadang www. Kita mau tulis Google, baru kita tulis GO-nya aja kan udah langsung google.com gitu. Nah, itu kan dia mempelajari behavior kita, dia tahu kita itu biasanya kalau mau ngetik Google itu GO itu most likely akan ke Google. Gitu. Nah, itu contoh sebenarnya machine learning dan itu udah ada lama sebenarnya, bukan sekarang-sekarang ini. Gitu. Teknologi seperti itu. Mereka belajar dari mana? Belajar dari pattern dari behavior kita, dari data-data yang mereka rekam terkait dengan diri kita. Gitu. Nah, yang sering kita lihat belakangan yang heboh itu adalah deep learning ini karena dia menggunakan banyak data, gitu kan? Dia menggunakan banyak data dengan algoritma yang kompleks dan dia bisa menghasilkan suatu hasil konten atau apapun yang sangat akurat. Kayak ChatGPT gitu kan. Pernah kebayang nggak sih dulu kita bisa nanya mesin, mesin bisa jawab gitu. Dari mana mereka bisa jawab? Karena ada yang ngetrain dia kan, ada yang melatih dia. Ini informasi kita berikan. Misalnya kita nanya eh, hukum hak cipta di Indonesia itu gimana sih gitu ya sama ChatGPT. Itu dia dapat data yang banyak, informasi yang banyak, dia pelajarin, terus dibikin algoritmanya sehingga ketika kita menanyakan itu dia bisa menyajikan dalam bentuk yang baru lagi. Gitu. Nah, itu yang sekarang kita lihat itu sebenarnya deep learning. Cuma memang semuanya dalam kategori artificial intelligence ini gitu dan juga
untuk tujuan mungkin sesi kita hari ini kita menggunakan istilah artificial intelligence aja gitu yang mungkin lebih gampang untuk kita ingat bersama-sama. Next. Nah, ini contoh beberapa penggunaan AI pada konten atau pada ciptaan. Yang pertama, ini ada yang tahu nggak apa? Hah? Ini namanya Next Next Rembrandt. Jadi ini adalah lukisan Rembrandt. Rembrandt tahu kan Rembrandt? Pelukis pelukis di Belanda gitu ya. Dia bikin banyak lukisan dan lain-lain. Nah, ini lukisan ini sebenarnya nggak ada, tidak pernah dibikin oleh Rembrandt, dibikin oleh AI. Gimana caranya dia bikin? Dia bikin dengan cara melatih AI itu dikasih lukisan-lukisan dari Rembrandt, pola-polanya seperti apa dikasih ke AI, AI-nya mempelajari. Jadi ketika kita minta dia untuk bikin lukisan Rembrandt yang baru, feel-nya dia bisa bikin seperti ini gitu, mirip. Orang-orang kalau ngeliat, oh ini stylenya Rembrandt nih, walaupun Rembrandt nggak pernah bikin. Dan sekarang sebenarnya banyak aplikasi-aplikasi AI seperti itu. Mungkin ada yang pernah dengar Mid Journey gitu ya, dan lain-lain lagi banyak lah gitu, yang bisa generate gambar hanya dari teks. Oke, kalau pernah ada dengar istilah text to image, itu artinya kita ngetik teks, tolong gambarkan ini, hasilnya image. Gitu. Nah, itu yang bisa dilakukan oleh AI saat ini gitu ya. Kemudian Songmaster, ini untuk generate audio. Kita bisa bikin lagu tanpa kita tahu cara bikin lagu gitu. Yang perlu kita lakukan adalah cuma kasih komen aja, perintah gitu. Kita mau dong bikin lagu apa? Tapi harus ada misalnya genrenya seperti apa, artisnya mungkin tipe-tipenya seperti apa gitu ya. Apakah Taylor Swift? Oh, saya pengen dong bikin lagu kayak Taylor Swift gitu. Nanti dibikinkan tuh jenis lagunya mungkin kayak Taylor Swift, walaupun lagu itu nggak pernah ada sebelumnya. Atau mau bikin lagu kayak Tulus gitu misalnya, nanti bisa dibikinin dengan tipe-tipe lagu genre yang sama dengan Tulus. Gitu. Atau mungkin video juga bisa. Kalau pernah lihat atau pernah dengar lagu apa Pak Jokowi nyanyi lagu apa Asmara Librasi ya apa? Iya kan? Ada kan suaranya suara Pak Jokowi tapi lagunya lagu Asmara Librasi itu gitu. Padahal Pak Jokowi nggak pernah nyanyi. Yang terbaru ada yang videonya Pak Jokowi, Hotline Bling-nya siapa? Drake gitu kan. Ada videonya gitu, suaranya suara Pak Jokowi, tapi lagunya lagu lain gitu. Nah itu ada, walaupun nggak pernah dilakukan oleh Pak Jokowinya gitu. Jadi itu AI, bisa membuat seperti itu gitu ya. Nah terus yang terakhir, text generated content. Dia bisa bikin konten ini, ada yang tahu nggak lambang apa? ChatGPT. Padahal saya nggak kasih namanya, tapi pada tahu saking familiar dengan ChatGPT-nya gitu ya. Nah, ChatGPT juga luar biasa gitu. Kita bisa nanya apa aja. Saya yakin udah banyak yang tahu dan banyak yang pakai. Bisa nanya apapun dan jawabannya mungkin ada beberapa yang nggak sempurna, tapi bisa menjawab gitu. Model jadulnya apa sih? Mungkin dulu kalau ada tuh kayak customer service gitu ya. Kadang-kadang suka ada tuh apa yang bisa dilakukan, apa yang bisa kami bantu. Kita ketik ini nanti jawabannya nggak nyambung. Tapi ChatGPT beda. Kita jawab apa dia bisa jawab dengan baik gitu. Nah ini chat GPT gitu ya. Coba next. Oke, ada isu-isu hak cipta terkait dengan AI. Ada beberapa pertanyaan hukum lah gitu ya terkait dengan hak cipta dalam penggunaan AI. AI generated content itu artinya adalah konten yang di-generate melalui AI. Jadi kita menggunakan AI untuk mengenerate konten gitu. Isu pertama adalah apakah penggunaan data dan informasi dan juga konten dalam AI melanggar hak cipta. Tadi saya sampaikan, AI itu untuk bisa bekerja, untuk dia bisa menjawab pertanyaan kalian di ChatGPT gitu ya, untuk bisa membuat gambar, konten, untuk bisa bikin audio, itu kan dia butuh apa? Hmm? Butuh dilatih dari apa? Dari sumber, dari informasi. Untuk dia bisa menjawab kita
tolong dong bikinin skripsi tentang hak cipta mengenai ini. Itu dia harus tahu apa? Harus ada informasi mengenai hak cipta di Indonesia kan, dan dia akan dapat datanya dari mana? Dari pihak lain, dari Google dan lain-lain, gitu. Nah, data yang dia gunakan atau informasi atau konten yang dia gunakan itu kan bisa aja dilindungi oleh hak cipta, ya kan? Bisa aja misalnya kalau saya mau bikin lagu Taylor Swift gitu ya, saya mau mengarang bikin lagu pakai Songmaster itu, tapi lagunya Taylor Swift, saya minta katakanlah Songmaster itu untuk bikinin buat saya. Untuk dia bisa membuat lagu Taylor Swift kan artinya dia harus dilatih supaya dia tahu Taylor Swift itu lagunya gimana sih, lagunya gimana, liriknya gimana, note-nya seperti apa dan lain-lain gitu kan. Nah, tentu saja untuk melatih itu kan akan dibutuhkan lagu yang aslinya, konten yang dilindungi oleh hak ciptanya. Artinya kita menggunakan copyrighted content, konten yang dilindungi oleh hak cipta untuk melatih artificial intelligence ini, gitu. Nah, pertanyaannya, boleh nggak sih kita menggunakan eh, karya-karya dilindungi hak cipta untuk melatih AI? Karena AI nggak bisa berjalan sama sekali kalau tidak ditrain dengan data, informasi, dan konten. Gitu. Kalau kita mau bikin gambar, kayak tadi saya jelaskan, kita mau bikin gambar paintingnya Rembrandt, kita kan harus kasih dia masukan, Rembrandt tuh begini loh gambarnya. Jadi tolong dipelajari, nanti kalau saya minta, tolong dibikin dengan feel yang sama atau style yang sama. Tetap harus ada yang dilindungi dulu. Gitu. Nah itu bisa dilindungi oleh hak cipta. Apakah boleh tidak kita menggunakan eh, konten-konten yang dilindungi atau informasi atau apapun yang dilindungi oleh hak cipta untuk melatih AI? Nah ini pertanyaan pertama gitu, dan ini memang pertanyaan yang mungkin nggak selalu ada jawabannya gitu ya. Ketika kita bicara AI di di sesi saya hari ini pun mungkin kita nggak bisa ada jawabannya semua karena semuanya ada pertanyaan-pertanyaan baru gitu, dan saya kira mungkin tugas teman-teman mahasiswa yang untuk melakukan penelitian nih kira-kira kalau di Indonesia seperti apa gitu berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia. Next. Oke, nah ini tweet. Jadi saya ambil screen capture tweet beberapa bulan yang lalu di Februari. Jadi ada salah satu ilustrator yang komplain karena katanya eh, gambar-gambarnya dia itu dipakai untuk gambar-gambarnya dipakai untuk melatih AI oleh salah satu media nasional. Jadi nanti media itu pakai gambar-gambar dia untuk train AI, nanti AI itu bisa bikin gambar yang baru, tapi dengan stylenya dia. Gitu kan, kalau ilustrator kan pasti punya style sendiri kan. Akhirnya dia nggak dipakai, karena ya udah kan gue ada AI. Gue cuma butuh gambarnya, terus kita train, terus kita bisa bikin sendiri AI-nya. Nah, ini sih nggak exactly komplain mengenai hak cipta. Gitu, dia cuma lebih concern, loh ini gimana kok gambar saya dipakai, saya nggak ada kompensasi apa-apa nih. Jadi saya nggak dipakai lagi, dia udah pakai AI gitu misalnya. Nah, tapi kan ini menunjukkan bahwa ini punya potensi masalah nih penggunaan AI ini di Indonesia. Bukan hanya terkait gambar, tapi mungkin nanti video atau musik dan lain-lain. Gitu. Next. Nah, ada kasus lagi, tapi ini di Amerika. Getty Image, tahu nggak? Ada yang tahu Getty Images nggak? Kalau mau ambil-ambil gambar, anak anak hukum mungkin nggak ngerti, kalau anak desain mungkin tahu gitu. Kalau bisa kita mau ngambil-ngambil gambar itu kan kadang-kadang kita suka ngambil dari source internet itu kan. Kadang-kadang ada yang berbayar, ada yang enggak. Gitu. Nah, ini Getty Image ini biasanya gambar-gambar yang disediakan secara free, license. Jadi kalau kita mau ngambil gambar di internet, nggak mau bayar, bisa pakai Getty Image. Tapi ada juga yang versi berbayarnya. Nah, jadi Getty Image ini
banyak sekali gambar-gambar di dalamnya. Mungkin ada berapa ratus ribu, mungkin jutaan konten atau gambar di dalamnya gitu ya. Dan gambar ini dipakai oleh salah satu perusahaan AI di Amerika gitu. Dipakai untuk membuat gambar AI. Kalau kita lihat nih contohnya nih gambar ini kan ini gambar pemain bola gitu ya. Gambar pemain bola dua orang ini gambar aslinya dari Getty Image. Terus dibikin AI dengan hampir style yang sama walaupun orangnya beda gitu. Tapi aslinya base-nya gambarnya ini. Artinya apa? Artinya gambar-gambar yang ada dalam Getty Image itu digunakan oleh perusahaan yang AI ini, Stable Diffusion ini untuk melatih sistem AI-nya dia sehingga dia bisa membuat gambar yang sama. Nah, di Amerika sekarang perusahaan AI ini lagi dituntut gitu. Dituntut oleh Getty Image ini. Alasannya apa? Alasannya adalah karena mereka menggunakan gambar-gambar Getty Image untuk melatih AI. Tapi sampai sekarang saya kira kayaknya belum ada putusannya. Jadi kita nggak tahu posisinya itu kalau di Amerika itu seperti apa sih gitu ya. Apakah itu dianggap melanggar hukum atau enggak gitu. Next. Nah, kalau di Indonesia gimana? Boleh nggak sih apa namanya karya ciptaan itu dipakai untuk melatih AI? Gimana? Boleh atau enggak? Hmm? Boleh karena atas persetujuan pemerintah. Artinya boleh kalau ada persetujuan. Kalau nggak ada persetujuan nggak boleh gitu ya. Nah, eh, ketika kita menggunakan ciptaan gitu ya, konten ataupun informasi apapun yang dengan hak cipta itu kan, ketika kita gunakan itu untuk melatih AI itu kan ada tindakan-tindakan apa namanya eh, penggandaan misalnya atau pelaksanaan hak ekonomi dari pemegang hak cipta atau pencipta. Ya kan? Karena kan artinya kita harus bikin kopinya dulu, habis itu baru kita bikin untuk latih AI-nya. Itu nah, tindakan inilah yang mungkin kalau berdasarkan hukum Indonesia mungkin bisa dilarang gitu. Karena kalau kita mau melakukan penggandaan ciptaan atau penggunaan gitu ya, penggunaan untuk tujuan komersial dari suatu ciptaan itu kita harus dapat izin berdasarkan pasal 9 ini. Jadi kalau kita nggak dapat izin ya artinya kita bisa dianggap melanggar hak cipta. Jadi kalau di Indonesia kalau kita mau mendevelop AI terus kita pakai dataset informasi yang banyak, kita mesti hati-hati dengan penggunaan informasi yang digunakan untuk train AI itu gitu. Karena bisa aja informasi yang digunakan adalah informasi atau konten yang memang dilindungi oleh hak cipta gitu. Oke? Next. Oke, pertanyaan kedua. Siapa pencipta dari konten yang dihasilkan oleh AI? Gitu ya. Kalau kita tadi Bu Alin sempat bilang tuh, kalau kita bikin skripsi pakai ChatGPT yang sarjana kita atau ChatGPT-nya gitu kan. Nah, ini sama pertanyaannya nih sebenarnya. Siapa yang pencipta? Kamu bikin karya tulis gitu misalnya, essay. Terus essay-nya pakai ChatGPT. Yang bikin siapa? ChatGPT. Tapi kan saya yang ngetik, tolong bikinkan skripsi gitu ya. Itu kan, tapi kan itu apakah memenuhi standar ciptaan atau enggak kan gitu pertanyaannya. Nah, ini pertanyaan yang mungkin tidak gampang untuk dijawab dan negara-negara lain pun itu punya approach atau pendekatan yang berbeda-beda terkait dengan pertanyaan ini gitu. Next. Misalnya di UK gitu ya, di UK, di Inggris, di UK itu ada pasal yang mengakui adanya ciptaan atau hak cipta atas karya-karya yang diciptakan oleh computer generated, yang diciptakan oleh komputer. Nah, itu tahun 1988. Jadi aturannya itu Copyright and
Copyright Designs and Patent Act of 1988. Jadi mereka tahun 1988 udah forward looking gitu ya. Undang-undang udah ngeliat nih, bisa aja nanti akan ada komputer yang bikin konten. Nah, situ mereka udah mengenal. Bisa aja ada perlindungan terhadap suatu ciptaan yang dibikin oleh komputer. Kalau di kita kan nggak ada gitu di undang-undang kita, dan saya kira juga di undang-undang banyak negara itu nggak ada sampai menyebut bahwa bisa suatu ciptaan itu diciptakan oleh komputer gitu ya. Tapi di UK ada, mereka bilang. Terkait dengan pertanyaan siapa yang bisa menjadi penciptanya, itu di dalam section 9.3 gitu ya. Dalam hal suatu ciptaan itu diciptakan oleh komputer, penciptanya adalah orang yang melakukan necessary arrangement untuk membuat suatu ciptaan tersebut. Gitu. Jadi posisinya apa di UK? Artinya suatu ciptaan, hak cipta itu bisa timbul dari komputer gitu, dan juga kedua yang bikin adalah orang yang melakukan necessary arrangement untuk menciptakan suatu ciptaan tersebut. Gitu. Next. Nah, yang menjadi masalah sekarang adalah apa yang dimaksud dengan necessary arrangement atau arrangement necessary to create the words. Gitu. Memang katanya oke, komputer bisa menciptakan suatu ciptaan. Tapi yang menjadi pencipta adalah orang yang making the necessary arrangement, orang yang melakukan perbuatan tertentu sehingga menjadikan itu suatu ciptaan. Karena kalau kita ngomongin AI, orang yang melakukan necessary arrangement-nya siapa aja? Siapa? Yang melatih ada, terus kalau kita chat GPT, yang terlibat siapa aja? Kita ada kan? Kita yang ngetik, tolong bikinkan skripsi gitu kan? Terus yang membuat AI-nya. Nah, yang masih belum ada jawaban sekarang mungkin di UK adalah siapa nih? Apakah saya yang pengguna yang kasih perintah atau developer dari AI-nya? Itu. Nah, ini kalau di UK next. Kalau di US mungkin beda lagi. Jadi ada kasus di US itu tahun 2022 baru, salah satu penulis gitu ya, dan juga ilustrator, dia mau mendaftarkan hak cipta di US untuk comic book-nya dia. Dia bikin comic book, tapi comic book ini dia bikin pakai AI, pakai Midjourney. Jadi ilustrasinya, gambarnya dibikin pakai AI, tapi tulisannya dia bikin sendiri, dialognya. Terus dia daftarin ke US Copyright Office, kantor hak cipta di US. Jika mau didaftarin, ditolak sama kantor hak cipta di US. Katanya, kita bisa mengakui adanya kepemilikan hak cipta atas tulisan yang dibikin di dalam komik itu, tapi untuk gambarnya, karena ini dibikin oleh AI, itu tidak dilindungi oleh hak cipta. Gitu. Itu posisi dari kantor hak ciptanya di US atau di Amerika. Nah, sebenarnya posisi seperti ini juga merupakan suatu pandangan yang konsisten dengan apa namanya jurisprudensinya mereka. Kalau di US itu kan ya sama sebenarnya dengan UK, karena mereka common law, mereka sangat heavily rely sama jurisprudensi mereka, gitu kan. Jadi dulu itu next mungkin dulu itu pernah ada putusan mengenai Naruto. Pernah dengar nggak di Naruto selfie ini? Ya kan? Jadi Naruto ini kejadiannya di Indonesia. Jadi ada fotografer
lagi jalan-jalan, kalau nggak salah di Sulawesi sana gitu ya, terus tiba-tiba kameranya diambil sama monyet, monyetnya selfie gitu, terus dipublish lah sama fotografer yang si Slater itu nggak salah ya, dipublish, terus dia dapat dapat duit dari situ gitu ya, terus ketika ada kalau nggak salah Wikipedia upload itu, si Slater ini fotografernya bilang tolong dong di take down saya sebagai pemegang hak cipta dari foto tersebut. Tapi klaim apa klaimnya itu kemudian di challenge gitu sama peta atau nggak peta ini. Jadi ini pokoknya kelompok penyayang hewannya di Amerika Serikat. Mereka bilang, tunggu dulu katanya. Bukan kamu kali itu yang jadi pemegang hak ciptanya, yang ambil fotonya kan monyetnya, si Naruto ini. Harusnya si Naruto yang jadi pemegang hak ciptanya atau penciptanya. Gitu. Itu sampai jadi kasus ke pengadilan untuk nanya apakah monyet bisa jadi pencipta atau enggak gitu di US. Dan setelah diputus, akhirnya pengadilan memutuskan bahwa monyet itu hewan itu tidak bisa menjadi pencipta. Yang bisa menjadi pencipta adalah orang. Nah, ketika kasus ini kita aplikasikan ke dengan kasus AI, mungkin berbeda gitu dengan UK, di mana katanya komputer bisa menciptakan sesuatu, ada perlindungan terhadap ciptaan dari komputer, tapi kalau di Amerika tidak ada perlindungan terhadap ciptaan yang diciptakan oleh bukan manusia. Berdasarkan jurisprudensi ini. Dan sekarang pun udah ada kasus-kasus terbaru di US yang menegaskan bahwa dari AI itu, konten-konten dari AI itu tidak bisa dilindungi oleh cipta di sana. Gitu. Next. Pertanyaan berikutnya adalah, oke, ini udah tadi. Next. Pertanyaan berikutnya adalah bagaimana dengan posisinya di Indonesia? AI di Indonesia. Kalau ada konten yang menggunakan AI di Indonesia, apakah konten itu dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta Indonesia? Nah, ini mungkin pertanyaan 1 miliarnya gitu ya. Apakah dilindungi oleh hak cipta atau enggak? Sekarang sih mungkin belum ada jawaban resminya. Maksudnya kita belum pernah punya kasus, kita belum pernah ada putusan apa-apa dari pengadilan yang memutuskan bahwa AI nggak bisa punya apa ciptaan atau punya hak cipta. Jadi saya kira juga mungkin kantor kantor Haki kita juga mungkin belum mengeluarkan posisi apapun terkait ini. Jadi ini masih pertanyaan yang open ended. Kalianlah yang mungkin melakukan penelitian gitu ya, mahasiswa skripsi atau apa yang mungkin harus memberikan analisanya terhadap pertanyaan ini. Kira-kira kalau di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta kita, AI dilindungi nggak ya? Gitu. Nah, kalau kita mau lihat, kita lihatnya di mana? Kita mungkin bisa ngelihat di definisi dari pencipta dan juga ciptaan. Gitu ya. Pencipta adalah seorang atau beberapa orang sendiri-sendiri atau bersama-sama masing suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi. Ciptaan adalah hasil setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata. Next. Pertanyaannya adalah, apakah mesin yang digunakan untuk generate konten itu bisa kita anggap sebagai seorang atau beberapa orang? Apakah komputer bisa dianggap sebagai seseorang atau beberapa orang? Nah, ini mungkin bisa teman-teman semua cari tahu sendiri kali ya, jawabannya apa gitu di Indonesia. Karena mungkin nggak ada jawaban yang fix juga gitu, nggak ada jawaban yang benar yang salah. Karena ini kan penelitian gitu ya, penelitian akademis. Berdasarkan doktrin-doktrin yang ada, mungkin pernah ada jurisprudensi di Indonesia dan lain-lain gitu. Kedua, apakah konten yang di-generate oleh AI itu bersifat khas dan pribadi? Kamu ngetik sesuatu di ChatGPT, tolong bikinkan apa skripsi gitu ya. Kamu bisa mempertanggungjawabkan nggak isi dari skripsi kamu itu menggunakan AI?
sifatnya pribadi nggak? Kamu bisa tahu nggak sih proses gimana sampai bikin skripsi dari sampai akhir? Karena pernah ada jurisprudensi gitu ya di Indonesia. Salah satu yang dipertimbangkan ketika melihat apakah suatu ciptaan itu sifatnya khas dan pribadi adalah kita tahu nggak mengenai ciptaan kita. Bisa nggak kita jelaskan bagaimana proses pembuatannya? Kita bikin lagu, kita bisa jelaskan nggak? Oh, saya bikin lirik dulu, habis itu saya baru bikin lagu, kuncinya ini. Tapi kalau pakai AI, kalau ditanya kita bisa nggak? Itu. Nah, ini mungkin yang harus dijawab bersama-sama gitu ya. Kira-kira kalau konten yang diciptakan oleh AI ini, apakah dia sifatnya khas dan pribadi? Ketiga, apakah AI generated content itu merupakan suatu ciptaan yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan atau keahlian. Nah, itu ketika kita minta ChatGPT, kita memenuhi unsur-unsur ini nggak? Oh iya gitu misalnya. Susah kali itu ngetik, minta bikin skripsi kan harus dipikirin skripsinya gimana, cara kasih perintahnya gitu. Bisa aja gitu, kita nggak tahu gitu ya. Atau mungkin itu nggak dianggap sebagai suatu keahlian atau keterampilan. Nah, inilah saya kira hal-hal yang mungkin perlu kita sama-sama analisa gitu di Indonesia. Ketika kita ingin menentukan kira-kira di Indonesia ini berdasarkan undang hak cipta AI generated content itu dilindungi atau enggak. Karena ini cukup penting, karena apa? Karena dengan penggunaan AI yang makin banyak, kita justru pengen tahu kan, ini saya punya hak ciptanya nggak sih? Kayak misalnya saya di perusahaan saya menggunakan AI untuk bikin art gitu ya, untuk bikin konten. Kalau ternyata saya nggak punya hak cipta atas konten tersebut, artinya nanti konten yang saya bikin, perusahaan saya bikin menggunakan AI, jadi boleh dipakai siapapun dong. Saya nggak bisa monetize dong. Saya nggak bisa mengkomersialkan dong gitu. Nah ini pertanyaan penting yang saya kira mungkin perlu dijawab bersama-sama gitu ya, baik oleh mahasiswa, mungkin universitas, lawyer gitu ya, atau mungkin pemerintah, semuanya supaya ada kejelasan di Indonesia mengenai status dari hak cipta dari AI. Kalaupun misalnya AI itu tidak dilindungi oleh hak cipta, terus solusinya apa? Supaya kita tetap bisa menggunakan teknologi tersebut dan mendapatkan perlindungan secara hukum. Gitu. Nah, ini yang mungkin masih menjadi diskusi buat kita semua. Harapannya ya mungkin nanti teman-teman mungkin yang lagi bikin skripsi bisa mencoba menjawab gitu ya kira-kira di Indonesia tuh nanti harusnya seperti apa dan sekarang itu seperti apa gitu. Oke, saya kira itu dari saya presentasinya. Sesi dari saya akan serahkan lagi ke Bang Praja untuk memoderasi diskusi. Oke, terima kasih untuk Bang Dani. Tepuk tangan dulu untuk Bang Dani. Luar biasa ya. Kaget kita mendengarnya. Luar biasa perkembangan zaman sekarang. Lalu kita masuk ke sesi kedua untuk tanya jawab, Bang. Ada beberapa pertanyaan dari teman-teman virtual kita, yaitu ada namanya Bapak Roland. Pertanyaannya adalah, apa dimungkinkan pendaftaran hak cipta atau hak lainnya dari AI, mengingat produk AI merupakan hasil dari kumpulan data-data yang dilakukan oleh mesin AI? Nah, dasar hukumnya apa apabila ingin melakukan pendaftaran produk dari AI, katanya. Itu pertama. Yang kedua, apakah kita bisa dituntut melanggar hak kekayaan intelektual apabila kita menggunakan produk dari AI? Terima kasih. Bisa langsung dijawab, Bang. Terima kasih Bang Praja dan Bang Ronald ya yang menjawab yang bertanya Roland ya Bang Roland secara online. Nah, eh, ini mungkin yang tadi saya sampaikan gitu. Apakah saya bisa nggak sih mendaftarkan eh, konten atau AI gitu ya dari konten dari hasil penggunaan AI di Indonesia? Bisa nggak saya daftar? Tapi gini, untuk hak cipta kan memang tidak ada kalau di Indonesia gitu ya, tidak ada istilah pendaftaran, namanya kan pencatatan gitu ya. Jadi hak cipta itu udah dilindungi ya sejak dibikin gitu, difiksasi, bukan by way of registration, bukan kan pendaftaran. Nah itu pertama. Saya
justru pengen lihat gitu ya. Mungkin Bang Roland mungkin bisa coba ajukan ke kantor hak cipta di Indonesia, diajukan, diterima atau enggak nih gitu. Karena terus terang statusnya di Indonesia kita masih belum tahu nih apakah AI itu bisa dilindungi atau enggak. Walaupun menurut saya kemungkinan besar mungkin tidak dilindungi gitu karena tidak memasuki tidak memenuhi kriteria sebagai suatu ciptaan dan juga penciptanya juga tidak memenuhi kriteria sebagai seorang pencipta. Walaupun walaupun bisa aja ada interpretasi lain terhadap itu. Nah, makanya saya justru pengen coba gitu kalau kita ngajuin hasil dari ciptaan kita di AI itu diajuin ke kantor hak cipta untuk pencatatan tuh diterima nggak tuh kira-kira? Apa kata orang kantor haki gitu ya mengenai itu. Nah, itu untuk pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua tadi apa, Raja? Nah, ini yang tadi saya bahas juga sebenarnya. Mungkin untuk menjawab itu tergantung dari pertanyaan pertama. Apakah produk AI atau konten yang dihasilkan oleh AI itu dilindungi oleh hak cipta? Kalau kesimpulannya di Indonesia adalah enggak, ya artinya kalau kita pakai konten yang enggak dilindungi oleh hak cipta ya boleh-boleh aja. Tapi kalau ternyata itu dilindungi oleh hak cipta, baru kita dianggap melakukan pelanggaran hukum gitu loh. Gitu, Bang Praja, silakan. Terima kasih. Dari Muhammad Zikri, sejauh ini bagaimana bentuk intervensi pemerintah dalam hal perlindungan hak cipta yang dibuat oleh AI? Ada nggak kira-kira, Bang? Eh, saya sih sekarang belum tahu gitu ya, tapi memang yang saya dengar dari Kominfo itu sedang menyiapkan suatu regulasi mengenai artificial intelligence. Cuman skopnya atau ruang lingkupnya seperti apa, saya masih belum tahu. Apakah ada mengenai penjelasan mengenai hak ciptanya, atau mungkin yang lebih banyak diatur mengenai pengaturan mengenai etika penggunaan artificial intelligence gitu ya. Karena kan artificial intelligence ini kan kalau dipakai sembarangan itu dampaknya pun bisa sangat besar juga. Bayangkan kita bisa bikin gambar muka orang dengan badan yang berbeda dan itu bisa mirip banget dengan aslinya. Bayangkan untuk hoax gitu ya, untuk mencemarkan nama baik, untuk memfitnah dan lain itu kan bisa bisa banget digunakan. Nah, katanya sih sedang disusun, tapi mungkin fokusnya ke etiknya. Dan saya nggak tahu, mungkin ada juga bagian dari hak ciptanya. Tapi selain itu saya nggak tahu. Ngobrolnya. Nggak tahu. Ya. Terima kasih. Nah, ini yang bertanya cukup menarik karena yang bertanya dia menanyakan hak dia sendiri nih, Bang. Namanya Cipta juga, Cipta Laksana. Pertanyaannya adalah terkait perlindungan hukum terbagi menjadi dua, preventif dan represif. Preventif hal-hal apa saja yang dapat dijadikan referensi untuk mencegah adanya penggunaan hak cipta tanpa izin melalui AI, katanya. Terus kalau represif, langkah hukum apa yang dapat diambil apabila terdapat pelanggaran hak cipta yang menggunakan AI? Contoh TikTok, YouTube, banyak lagu-lagu yang sekarang yang Abang bilang sampaikan tadi, mengcover lagu menggunakan suara penyanyi lain dan menggunakan AI. Siap. Oke. Pertanyaan pertama, hal apa aja yang dapat dijadikan referensi untuk mencegah adanya pengguna hak cipta tanpa izin melalui AI? Artinya kita sebagai pihak yang membuat konten atau yang menggunakan konten nih? Kita yang punya konsen gitu ya, yang punya konten gitu ya. Terus dipakai oleh orang lain. Gimana cara mencegahnya? Ya eh, susah gitu ya kalau kita bicara mengenai teknologi AI dan lain-lain, image itu selama gambar-gambar atau konten-konten kita ada di internet, itu mereka bisa pakai gitu loh untuk itu. Nah, mungkin salah satu cara untuk meminimalisir resikonya adalah mungkin bisa dikasih disclaimer gitu ya. Misalnya kan suka ada tuh gambar ini dilindungi hak ciptanya oleh siapa gitu misalnya.
Nah, itu mungkin bisa kasih warning juga ke orang bahwa kita aware nih gitu mengenai hak cipta. Kalau kalian mau menggunakan harus minta izin dulu dong dari kita gitu. Jangan sampai nanti udah dipakai ternyata kita nggak setuju gitu. Bisa jadi masalah hukum gitu loh. Nah, yang kedua, langkah hukum apa yang dapat diambil apabila terdapat pelanggaran hak cipta yang menggunakan AI? Ya langkah hukumnya ya langkah hukum yang ada di dalam undang-undang hak cipta kita. Prosedurnya sama gitu ya. Apakah mau dilaporkan polisi gitu kan bisa juga tuh. Atau mau digugat secara perdata gitu ya. Itu juga bisa dilakukan. Jadi sebenarnya sama aja. Cuman mungkin yang akan berbeda adalah cara kita membuktikan bahwa AI ini dilindungi oleh hak cipta. Atau cara kita kalau kita di posisi yang tertuduh gitu ya, tergugat, kita berargumen bahwa AI ini tidak dilindungi oleh hak cipta. Jadi saya boleh pakai aja. Jadi mungkin tergantung dari pertanyaan apakah AI itu dilindungi Indonesia atau enggak gitu. Mungkin untuk kedepannya harus ada lembaga audit tersendiri kali ya Bang ya, yang melihat bahwa ini hasil dari ciptaan orang, ya kan hasil dari modifikasi, mungkin seperti itu kali ya. Oke, bagaimana untuk waktunya masih berkenan Bang? Ada pertanyaan lagi nih, boleh ya? Untuk pertanyaan terakhir dari Dinda Cynthia, kita ilustrasikan, nah ini kayaknya contoh nih, contoh, ada cerita. Kita ilustrasikan suatu rangkaian peristiwa. Seseorang bernama A menggunakan AI untuk mengubah suara Ariel Noah menyanyikan lagu milik Dewa 19 dengan aransemen yang dibuat oleh AI tersebut juga. Lalu diunggah ke YouTube dengan pengaktifan ads atau iklan sehingga menghasilkan pendapatan bagi A untuk yang mengupload konten tersebut. Pertanyaannya, peristiwa tersebut banyak sekali menyangkut aspek-aspek hak cipta, yaitu aransemen suara Ariel Noah dan penggunaan lagu milik Dewa, yang ujungnya untuk komersial. Ada iklan YouTube. Sejauh mana aturan hukum Undang-Undang Cipta melindungi ciptaan tersebut? Antara lain lagu milik Dewa 19, aransemen oleh AI, dan penggunaan suara Ariel Noah. Jadi intinya dia bikin konten lagu Ariel Noah gitu kan. Nah, AdSense gitu ya. AdSense. Jadi dia dapat duit dari suatu ciptaan yang mana lagunya bukan lagu dia, suaranya bukan suara dia gitu ya. Mungkin ada dua aspek. Pertama, kita lihat dulu eh, ketika dia bikin itu, dia melanggar hak cipta nggak sih? Kalau saya bilang dari lagu aja itu udah jelas itu lagunya Dewa gitu ya, nggak boleh. Jadi mungkin ya nggak boleh gitu dia pakai. Nah, kalau si Ariel gimana nih? Kalau kita pakai suara doang itu melanggar hak cipta nggak sih? Suara orang doang itu melanggar hak cipta nggak? Nah, itu yang saya nggak tahu. Mungkin Bu Eci tahu gitu. Kalau suara doang nih, suara Ariel gitu ya, hak cipta nggak? Atau nggak tahu? Ataukah dianggap sebagai trademark gitu ya? Trademarknya dia ya nggak tahu. Nah, itu mungkin pertanyaannya untuk kita bisa bilang apakah dia melanggar hak cipta atau enggak. Tapi untuk lagu, saya kira ketika dia pakai lagunya Dewa, walaupun pakai suara Pak Jokowi pun ya itu tetap melanggar hak cipta gitu. Nah, isu kedua itu adalah isu cover lagu sebenarnya. Boleh nggak lagu orang kita bawain di YouTube terus kita dapat AdSense dari situ gitu. Mungkin kalau ingat dulu lagunya siapa? Akad siapa namanya? Nah, tentang akad. Ya, yang apa sih Hanin siapa? Hanin Dia ya. Siapa penyanyinya? Hah? Hanin Dia kan? Hanin Dia nyanyiin lagu Akad, dia cover, dipublish di YouTube, ternyata viewernya lebih banyak daripada Payung Teduh, pencipta aslinya. Nah, itu kan isu hak cipta juga tuh. Gimana nih? Sedangkan Payung Teduh nggak dapat apa-apa dan dia ngerasa itu nggak fair kan lagu-lagu kita gitu.
kok dia bisa viewernya lebih banyak dan dia lebih banyak dapat AdSense daripada kita. Nah, kalau menurut saya idealnya ya harus tetap minta izin dan ada arrangement tersendiri gitu loh mengenai bagaimana kompensasinya harus dibayarkan. Karena bagaimanapun itu lagu orang. Ini kan sama kasusnya yang si Dani dengan Once juga kan. Itu kan si Once nyanyiin lagu Dewa nih gitu. Ya si Ahmad Dhaninya minta minta ganti rugi gitu kan, minta minta uang. Walaupun ada yang bilang wah ini kan saya kan udah bayar melalui LMK gitu ya, Lembaga Manajemen Kolektif. Nah, itu gimana tuh? Gitu. Tapi pada prinsipnya adalah memang kalau kita pakai lagu orang dalam bentuk apapun itu tetap harus minta izin gitu. Oke, sudah banyak pertanyaan ya yang untuk hari ini. Mungkin bisa penutup Bang kesimpulan untuk diskusi kita hari ini seperti apa? Eh AI ini isu yang menarik gitu ya, dan dari sisi teknologi pun dia menarik karena menawarkan banyak opportunity gitu ya, kemungkinan dan peluang penggunaannya itu untuk berbagai sektor pendidikan apapun lah, profesional, pekerjaan apapun itu banyak sekali gitu, dari sisi hukum pun banyak gitu, dari sisi hukum hak cipta. Dan pertanyaan-pertanyaannya menurut saya menarik gitu ya, kita untuk mengulas aspek hukum dari artificial intelligence seperti apa dari sisi hak cipta, atau ada juga mungkin dari sisi lain, pernah juga ada yang dari sisi terkait data pribadi. Gimana data pribadi kan mungkin ada, karena ada data pribadi yang digunakan untuk mentrain AI, apalagi dengan adanya undang-undang perlindungan data pribadi. Mungkin ada aspek lagi kalau misalnya ada teman-teman nggak tertarik sama isu data pribadi sama isu hak cipta, mungkin ada isu kriminal gitu ya. Gimana nih kalau AI digunakan untuk bikin hoax gitu misalnya, untuk memfitnah orang gitu, untuk bikin gambar-gambar yang sebenarnya orang itu bukan di situ gitu misalnya. Itu kan punya potensi-potensi permasalahan hukum. Jadi ini menurut saya isu yang menarik, dan mungkin kalau ada yang teman-teman yang sedang mau riset gitu atau bikin skripsi mungkin bisa mempertimbangkan juga AI ini gimana nih gitu aspek hukumnya, dan ini sesuatu yang baru yang saya kira akan kita semua akan terus sama-sama belajar. Oke, terima kasih Bang Dani atas waktunya dan pemaparannya. Kalau dari saya itu melihat dari tema kita, topik kita ini, memang perlu adanya mungkin lembaga audit ya Bang ya. Yang saya seperti saya bilang tadi, lembaga audit yang bisa trace gitu ya. Siapa ini yang membuatnya, yang berhak untuk si karya ini, ya kan, yang dianggap sebagai nantinya sebagai pencipta. Yang pertama, yang kedua, memang perlu adanya peraturan yang jelas, yang update terhadap fenomena yang kita bahas hari ini. Oke, terima kasih Bang. Dan akhirnya kita tiba di penghujung acara. Terima kasih kami ucapkan kepada narasumber beserta seluruh panitia yang terlibat, khususnya untuk PSHKI dan HIKAT yang telah memberikan kesempatan kepada saya sebagai moderator. Akhir kata, kelebihan hanya milik Allah, kekurangan hanya milik saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada MC. Terima kasih kepada Abang Praja selaku moderator yang sudah memandu jalannya pemaparan materi. Saya juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Abang Dani Kobrata yang telah menyampaikan materinya yang sangat luar biasa dan membantu kita untuk memahami lebih lanjut mengenai perlindungan hak cipta atas AI generated content. Baik, peserta sekalian, kita telah sampai di penghujung acara. Sebelum kita menutup acara pada siang hari ini, akan dilakukan penyerahan sertifikat oleh Ibu Rahmita Desmayanti, SHMH, sebagai perwakilan dari HIKAT dan PSHKI kepada narasumber, yaitu Bang Doni. Lalu selanjutnya kepada Bang Praja. Mungkin di tengah kali, Bu. Iya, ya.
Selanjutnya memberikan sertifikat kepada Abang Praja selaku moderator dalam acara webinar kita. Baik, untuk selanjutnya kita akan melakukan sesi dokumentasi, Bu. Boleh kita baris di sini kali ya. Kita ngelihat ke kameranya di situ, Bu. Oke. Oke. Oh, ya. Oke, baik, terima kasih Abang. Baik, teman-teman, telah berakhir acara webinar IP Talk kita pada siang hari ini, sore hari ini. Saya Iren Patricia dan rekan saya Graciela Teja mengucapkan terima kasih kepada para hadirin telah hadir dan juga abang-abang yang telah menyempatkan waktu untuk berpartisipasi dalam acara webinar ini. Akhir kata, saya Iren Patricia dan Saya Graciela Teja. mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.